Halo semuanya, selamat pagi. Balik lagi di Anak Teknik Ngopi Santai, podcast tempat kita membahas kehidupan seputar anak-anak teknik, terutama anak listrik, dengan santai sambil ditemani beberapa gelas kopi. Oke, gimana kalian? Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Oke guys, bentar. Sebelum kita masuk ke dalam topik ya, tapi pembahasan kita hari ini dalam podcast yang kita bahas nanti, sebaiknya kita jigo dulu. Tahu jigo kan? Tahu. Ya. Oke. Harus banget ini. Harus jigo. Kita kan kayak perkenalan gitu ya. Silakan. Aku dulu ya? Ya. Boleh. Silakan. Pergi ke kampus jam 8. Kenalin, saya Revan. Asik. Lanjut. Ayo, kamu. Aku dulu. Ya. Oke. Selalu menjadi idaman seorang bidan, kenalin aku bidan. Raka. Ya. Terbaru dari kedua, kenalin gue Raka. Gua ya. Ya boleh. Main Mobile Legends di dalam sel. Kenalin, gua Marcel. Asik. Ayo, hai. Aku makan ketupat saat lebaran. Halo, aku Rehan. Oke, baik. Kita akan masuk ya ke dalam podcast hari ini sambil kita santai-santai aja sama kita menikmati kopak hari ini. Oke. Saya. Langsung saja, gue Raka sebagai host kalian. Di episode kali ini, gue mau ngajak kalian ngobrol sedikit soal suka duka jadi anak elektro. Yang seperti begini sih, mungkin di luar sana banyak yang mikir anak elektro itu isinya cuma resistor, kapasitor, atau cuma kabel-kabel dan bisa bikin lampu-lampu aja. Ya. Well, bener sih. Tapi kalau kita bahas lebih seru, mungkin saya ingin mengetahui gini. Alasan kalian semua ini milih kampus di Polinema ini sebagai tempat untuk menuju itu apa? Mulai aku dulu aja ini. Boleh. Kalau aku sih kalau milih kampus Politeknik ini, yang pertama itu karena keinginan sendiri, yang kedua karena ketolak unik lain. Kok bisa ketolak itu? Kenapa? Cerita. Ceritanya itu kalau ketolak ya karena mungkin kurang usahanya aja. Oh, kurang usaha. Jadi ya bisa kalah saing sama orang lain. Apalagi kan kampusnya yang kamu pilih Top tier gitu. Ya, enggak. Iya. top tier di Jawa Timur nggak sih? Iya. Kampusnya apa? Surabaya. Pens. Kampusnya Pens. Oh, Iya. Terus akhirnya keterima di Terima di Polinema. Polinema. Tapi saya bersyukur keterima di Polinema karena apa ya? Kalau di kampus-kampus lain kan biasanya kelasnya itu gabung acak-acak gitu loh. Ya. Kalau di Polinema ini kan kelas dari kelas 1 sampai kelas sampai lulus sama orangnya satu kelas itu. Jadi semakin Semakin punya chemistry punya chemistry dari kelas 1 sampai punya kekeluargaan Ya. gitu satu kelas. Menurut saya itu sih. ya. Hanya di Polinema itu. Oke. Lanjut ya. Kalau saya ya, saya sebenarnya masuk Polinema itu ya gara-gara dulu SMK. Sebelum SMK kan dari SMP mau masuk SMK sebenarnya mau ikut TKJ itu loh, jurusan teknik jaringan komputer. Nah, berhubung nilai saya nggak cukup, jadinya ayah saya nyaranin nih ke listrik, SMK masuk listrik. Ya. Nah, habis itu ya udahlah masuk listrik ya, juga jurusan impian saya sih sebelumnya. Sudah tahu listrik juga dari SMP juga udah tahu. Soal masuk Poltek sama banget sama Mas Revan, sama juga universitasnya Pens ya dulu. Oh, berarti ini Salaman dulu. Kisahnya sama ini, hampir sama. Iya, hampir sama. Dulu Pens itu kalau nggak salah saat SNBP aku kan daftar Pens itu sama Poltek. Ya. Itu nggak keterima gara-gara nilainya juga nggak dapat
Terus pas SNBT juga sama, aku juga ambil pen sama ambil Polinema. Habis itu yang pen juga nggak mau lagi, akhirnya ke Poltek. Ya masuk Poltek ya alhamdulillah juga ya. Soalnya juga termasuk politeknik bagus lah, hitungannya dari semua politeknik di Indonesia. Ya beruntung juga udah masuk ke jurusan sistem kelistrikan, banyak teman-teman kelas itu seru-seru juga kayak kalian ini. Ya Gitu aja. Tapi dari pendapat Mas Dan itu saya bertanya nih. Dulu waktu sebelum masuk di ngambil SMK di jurusan listrik itu sempat mencoba masuk di TKJ-nya dulu apa? Iya, dulu sempat daftar itu, aku ingat banget itu pagi itu udah daftar, nggak tahu sakit semangatnya atau gimana ya. Pagi itu daftar peringkat berapa ya? Daftar itu udah peringkat 15. Agak sorean jam 1-an, jam 1-2-an udah hilang, udah pindah ke listrik. Langsung pesimis aja. Udah keterima nggak tahu lah. Pokoknya keterima aja. Jadi hitungannya pasrah gitu. Iya. Kalau aku ya sedikit cerita sih. Gimana Mas Marcel? Kan dulu aku latar belakang SMA apalagi IPS kan main Oh, drawing iya. banget gitu kan. Sangat Kayak menyimpang gini loh ya. Iya. Yang IPS terus kemudian langsung ke listrik. Nah, tapi itu bukan jadi satu masalah buat aku. Selalu kan yang namanya hidup kan penuh dengan tantangan dan cobaan. Nah dari situ aku lulus SMA. Nah dari orang tua aku itu nyuruh kuliah juga sih. Awalnya aku mau kerja terus nggak boleh, disuruh kuliah. Nah kuliah itu langsung nyeletuk ambil lo itu teknik listrik ya. Terus aku agak down sedikit. Soalnya backgroundku kan IPS bukan IPA. Nah itu kan agak kaget juga. Terus tapi aku dikuatkan oleh orang tua aku dan bisa yakin buat masuk ke teknik listrik ini. Nah seiring berjalannya waktu aku terus berusaha daftar Polinema itu lewat jalur SNBT. Tes gitu. Dengan usaha yang aku pelajari kayak belajar, usaha, doa dan apapun itu sebelum tes itu aku berdoa, ibadah juga, belajar juga, terus ngajari kayak cara kerjanya itu sistem kayak SNBT itu gimana. Nah itu aku pelajari semua. Besoknya saya tes dan ya alhamdulillah puji Tuhan. Nah saya ngerjakan dengan lancar dan saya di itu pasrah. Saya kalau keterima ya saya usahakan lagi ke depannya. Kalau keterima di Polinema sistem kelistrikan, soalnya itu salah satu keinginan orang tua saya. Nah yang pilihan kedua ini saya ambil di UPN Jawa Timur. Ya UPN Surabaya. Jurusan administrasi bisnis. Nah, akan jomplang kan. Yang satu teknik, yang satu bisnis. Sejak perjalanannya waktu pengumuman, saya buka pengumuman itu di rumah. Nah, saya buka itu dengan orang tua saya dan kagetnya saya keterima di Polinema. Di sistem kelistrikan juga yang orang tua saya harapkan juga. Nah dari situ saya terus berusaha. Yang awalnya saya nggak kenal listrik itu apa, jadi tahu listrik. Nah di situ saya tetap berusaha menggali ilmu listrik dan sekarang menjadi tahu lebih dalam listrik itu apa dan sangat luas lapangan pekerjaan untuk kedepannya. Ya jelas itu. Ya mungkin ini sih niat dari awal orang tua itu gini. Mendidik anak untuk selalu berusaha dan tidak boleh menyerah. Itu sih kalau aku. Berarti ya dapat juga Mas Marcel itu dapat support system banget ya dari kedua orang tua. Terus Mas Marcel sendiri udah usahain. Dan kalau aku sih mikir
bukan orang tua saya itu bukan menekan saya tapi mensupport. Iya. Usaha nggak pernah Iya, nanti hasil. hasil. Pastinya orang tua juga tahu yang terbaik buat anaknya. Benar. Nah, itu. Menarik. Nah, kalau dari Mas Rian sendiri gimana? Kalau saya itu dulu sewaktu lulus sekolah, Ya. saya ini nggak ada apa sama sekali untuk kuliah lah. Ya, yang di pikiran saya ini hanya kerja dan kerja. Ya. Ya maupun awal saya kan lulusan dari pelayaran kan, Oh, pelayaran. pelayaran. Jadinya saya hanya lulus sekolah, ya udah kerja berlayar. Atau enggak itu saya ada opsi lain itu kerja di Jepang waktu itu. Oh, Jepang. Ada kayak sekolah itu ada kayak nawarin PKK gitu. Ya, PKK gitulah. Saya sempat bimbang. Ini atau apa ya? Mau lanjut berlayar atau mau ke Jepang? Oh, nggak ada keinginan kuliah itu? Enggak ada sama sekali. Dan orang tua itu gak pengen kuliah kah gitu. Kayak ngisi pertanyaan itu. Ya apa ya? Orang tua tuh kayak kamu nih harus pingin saya ini harus jadi kayak apa ya, Apa? Jadi orang yang Keinginannya terbaik. mereka gitu. ya kayak harus jadi apa ya, punya gelar istilahnya. Oh, ya. Punya gelar gitu. Sama. Jadinya ya tepat itu kayak kakak saya ini ngambil dulu tuh listrik Polinema juga. Oh, Ada Polinema juga. saudara. Jadinya saya memang dulu bukan ke Polinema dulu. Awal daftar itu di adalah Univ di Malang, Oh. yaitu boleh sebut, Boleh. yaitu UM, Oh, yang jurusan elektro. Oh, ya. Yang itu saya ambil mandiri. Oh, mandiri. Ambil mandiri. Nah, ketika daftar sudah selesai, saya pulang lewat di Suhat. Nah, Ya. di depan tuh kan ada bannernya. Ya. Nah, saya ini berhenti otomatis. Ya. Oh, ini Polinema ya. Terus saya foto bannernya itu tersebut. Terus saya, masih buka ternyata mandirinya. Ya itu saya langsung daftar mandiri, tapi yang lewat nilai. Oh, Lewat ya. nilai. Ya. Begitu berjalannya waktu, yang terima langsung ini yang Polinema. Oh. daripada yang Yang UM. Ya. Oh, berarti bisa dibilang Polinema sama UM ini sama-sama keterimanya? Belum. Lebih dulu Polinema. Oh, lebih dulu Polinema. Lebih dulu Polinema. Itu. Terus ya udah saya akhirnya lanjut Polinema sampai sekarang dan bertemu teman-teman. Tapi ini Mas Rian, kalau semisal nih kan tadi dua-duanya di jalur mandiri ya, Iya. Polinema sama UM. Kalau semisal kedua-duanya itu keterima itu Mas Rian gimana? Mau pilih yang mana? Tetap Polinema. Tetap Tetap Polinema. Tapi itu UM itu udah sempat keterima apa belum? Apa maksudnya ada pengumuman dari UM-nya apa? Belum. Belum. Memang ya udah sampai Udah keterima? keterima dulu lah. Oh, ya. Gitu. Jadi Polinema udah ngeluarin pengumuman dan keterima langsung Langsung Polinema. Ya. langsung Polinema. Kayak yang saudara ini juga apa ya, lebih nyaranin di Polinema aja. Gitu. Ya sih, cukup menarik dari kisah teman-teman semuanya. Tadi ada yang masuk itu karena ada ketolak dari kampus gitu, ada yang Relate banget itu. benar-benar Masih sakit sampai sekarang. Iya. Gak apa-apa Mas. Jadi Keluh kesahnya Mas Kakak gimana selama satu semester sampai semester ini di Politeknik? Tuh nanti teman-teman juga Iya. ditanya ini. keluh kesah. Ya. Banyak sih ya. Kalau keluh kesah. Mungkin ya ada beberapa hal yang ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Tapi banyak yang lebih menyedihkan ya daripada yang menyenangkan. Pasti itu. Pasti, ya. Sendiri lah. Ya kayak diambil contoh itu kemarin aja di apa ngerjain proyek Oh, yang instalasi kemarin itu ya. Kan kemarin itu sampai apa ya, tugas proyek itu kan tugas besar. Nah, Sebenarnya ya sudah di apa mencicil gitu Iya. dari awal sih. Cuma ya nggak tahu kenapa kok masih belum aja targetnya terpenuhi itu ya, sehingga itu apa
nerapin SKS gitu. Sistem Semalaman, kebujum. iya. Sistem apa kebujum malam. Iya. Sistem kebun semalam. Semalaman itu nggak tidur. Nggak tidur. Iya, Berarti sepanjang hari malam itu nggak tidur. nggak tidur. Dari Ngerjain. sore sampai pagi. Fokus proyekan itu. Iya, fokus deh. Itu nggak SKB ya. Apa itu? Sistem kebut begadang. Kebut begadang. Kalau dari saya itu. Berarti banyak menyedihkan ya dari banyak sedihnya. Iya, Ya, banyak. kalau dipikir-pikir ya banyak menyedihkan, tapi kalau dijalani ya bikin santai aja. Kan kalau SKS itu ya bukan setiap hari SKS. Iya. Di tertentu kalau ke deadline gitu. Kalau dari aku itu pernah ini gini aku cerita ya. Bu? Iya. Ini pengalaman yang pernah aku alami selama 1 semester sampai semester ini. Nah, aku ambil contoh yang di matkul pengukuran ya benar. Nah, kan saya sudah cerita dari awal kalau saya basicnya itu bukan listrik. Iya. Nah, di satu saat hari apa itu ya, hari Selasa kalau nggak Rabu ada mata kuliah pengukuran. Nah, pengukuran itu kan harus membutuhkan alat kayak avometer, alat mengukur, ampermeter gitu kan. Nah, di saat melakukan pengukuran, di situ saya melakukan kesalahan. Itu cukup konyol dan gimana ya? Cukup Kenapa? konyol dan kayak apa ya? Ya saya kaget juga sih. Yang awalnya saya nggak pernah megang alat Iya sih. itu, terus megang alat itu dan melakukan hal yang bodoh, bukan bodoh kayak konyol gitu ya. Saya melakukan pengukuran, Iya. kayak pengukuran itu kan ada plus sama minus, Iya. sesuai ukuran tegangan. Nah itu saya masukkan ke plus minus, cuma tegangannya itu yang nggak sesuai range dari avometer itu. Iya. Nah, Selektornya ya berarti ya. ya. Kemudian apa yang terjadi dan itu meledak. Avometernya itu meledak dan rusak. Saya di situ kaget. Satu ruangan itu bau kosong. Iya, dan semua teman-teman di satu kelas itu juga kaget. Iya. Saya merusak alat itu dan sampai meletakkan alat itu sih. Ya wajar. Iya. Nah dari situ, dari pengalaman yang itu bisa saya ambil kalau dari kesalahan yang sudah kita lakukan, kita nggak akan mungkin tahu, Iya benar. kita nggak akan mungkin belajar kedepannya gimana gitu kan. Iya. Kalau kita nggak mungkin melakukan suatu hal yang kesalahan, kita bakal kayak melakukan hal yang ceroboh lagi lah. Iya. Kalau hal seperti itu kan kita kedepannya bisa ambil kayak kita harus hati-hati dan kita tidak nggak harus ceroboh gitu kan. Itu sih yang bisa saya ambil. Tanya nih Mas, ya kalau di situasi saat itu hanya perasaannya gimana Mas? Nah, Tegang apa panik apa takut gitu gimana? Perasaannya di situ campur aduk Mas. Nah kebetulan di situ juga ada dosen di samping saya. Dosennya itu juga kaget. Nah saya meledakkan alat itu. Wah itu rasanya campur aduk Mas. Keringat dingin, deg-degan. Dosennya sampai ngomong apa gitu? Apa ngomong apa? Dosennya reaksi? juga kaget, kaget Mas ya, kayak kaget itu. Dosennya juga tua, kasihan Oh. saya. Iya, dosennya kan juga tua. Iya. Itu sih kayak campur aduk, tegang, deg-degan, campur aduk. Apalagi di situ ada dosen pengajar juga. Itu sih. Soalnya lah itu, konyol lah. Cukup menarik, ya cukup bagus dan cukup menarik sih dari cerita teman-teman tadi soal keluh kesah di apa kuliah di jurusan teknik. Jurusan teknik Polinema. Oke, jadi teman-teman dari obrolan dari kita semua tadi ya, dapat disimpulkan bahwa kuliah di Politeknik ini ada banyak cerita ya, ada yang cerita sedih, senang gitu, ada juga yang keluh kesah, banyak sekali. Ya dapat juga bahwa kuliah di Politeknik ini sebenarnya ada banyak keluh kesahnya sih, tapi juga ada banyak senangnya juga. Ya, yang pertama itu ada dari memahami karakteristik dosen gitu. Itu ada beberapa dosen itu yang menyenangkan dan ada juga beberapa dosen itu yang ya Menyusahkan. ya gitu tahu sendiri lah kayak gitu. Kan ada dosen karakteristiknya mempermudahkan mahasiswa Ya, dan menyusahkan. menyulitkan. Ya. Ya.
yang kedua itu mungkin dari segi apa tugas-tugasnya itu ya dapat diketahui sendiri di teknik itu memiliki banyak sekali tugas, tapi ya tergantung pintar-pintar kita mengaturnya aja gitu. Benar. Apa ya kalau banyak tugas ya dijalanin aja gitu, gak usah dipikir terlalu berat-berat, nanti bisa jadi Dalam, stres ya. gitu. Dan kesimpulannya kalau dari senangnya biasanya kalau seperti sehabis UAS itu mesti ada self rewardnya kok, nggak mulu susah amat gitu, pasti selalu ada self reward di sela-sela kuliah gitu. Oke teman-teman, kita akhiri sesi obrolan podcast kita di pagi hari ini. Saya Raka sebagai host, Saya Pamit. Marcel. Saya Raihan. Saya Revanelli. Dan saya tidak nama lagi. pamit undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jangan lupa Salam masuk Tegalan. Politeknik.